Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Juri Ardiantoro, dosen tetap pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNSIA Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan unjuk kerja saya dalam bentuk video dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah Sosiologi Politik, yakni mata kuliah yang saya ampu. Secara umum, mata kuliah ini ingin mendiskusikan pengertian maupun ruang lingkup yang masuk dalam pengertian sosiologi politik. Secara umum, mata kuliah ini ingin mendiskusikan pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik, yakni sosiologi untuk memahami politik atau pendekatan sosiologi di dalam memahami politik. Selain itu juga mata kuliah ini ingin mendiskusikan mengenai kekuasaan, baik menyangkut reproduksi kekuasaan, distribusi kekuasaan, juga konsumsi kekuasaan, dan tentu saja akan mendiskusikan 3 pilar kekuasaan utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian mata kuliah ini juga akan mendiskusikan mengenai dinamika politik yang terjadi, yang diantaranya menyangkut sosialisasi ke politik, komunikasi politik, partisipasi politik, dan tentu juga adalah rekrutmen politik. Mata kuliah ini memiliki 3 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yakni 1. Mahasiswa mampu menjelaskan politik sebagai fenomena sosial. Jadi sebagai sebuah fenomena politik itu mesti dipahami dalam pendekatan sosiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa teori dan perspektif sosiologi politik. Ada beberapa pendekatan dan perspektif yang bisa digunakan atau bisa dipelajari oleh mahasiswa di dalam memahami sosiologi politik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis siklus kekuasaan, baik berupa reproduksi kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan juga adalah konsumsi kekuasaan. Dalam proses mengajar, saya selalu menekankan pada interaksi dialogis antara teori dan realitas sosial politik. Saya juga menekankan pada dialogis di antara mahasiswa maupun mahasiswa dengan saya sebagai dosen untuk lebih membuka ruang dialog mengenai isu-isu politik dengan pendekatan-pendekatan sosiologi. Dalam hal ini juga menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi partisipatif, studi kasus, dan proyek berbasis lapangan. Sehingga mahasiswa tidak hanya bicara mengenai politik dengan pendekatan sosiologi secara secara lisan atau dalam diskusi-diskusi di kelas, tetapi juga mendiskusikannya dalam ruang yang ruang yang nyata di lapangan. Oleh karena itu perlu mahasiswa juga turun ke lapangan memahami realitas. Nah, hal ini tentu bertujuan untuk mendorong mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar tentang sosiologi politik, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menganalisis fenomena sosial politik yang ada di lingkungan mereka maupun dunia politik secara nyata. Sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran, saya mendorong mahasiswa untuk menghasilkan output berbasis riset kecil dan refleksi kritis. Jadi mahasiswa nanti akan didorong untuk menghasilkan satu karya sederhana dari riset-riset yang nanti menjadi tugas para mahasiswa, dan riset ini tentu juga melalui proses studi literatur, juga studi lapangan, dan tentu adalah refleksi kritis dari setiap mahasiswa dari fenomena yang ia pelajari maupun fenomena yang ia lihat. Nah, oleh karena itu mereka nanti akan menghasilkan karya berupa artikel ilmiah atau mungkin juga esai.
Strategi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menganalisis sekaligus mengekspresikan pemahaman dengan cara yang kritis, reflektif, dan analitis. Jadi tidak hanya cerita, tidak hanya deskriptif, tapi sudah mulai naik pada level yang lebih dari itu, yakni mahasiswa bisa menjadi sosok yang kritis dan juga menghasilkan karya yang reflektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya telah menyusun perangkat pembelajaran yang menyangkut rencana pembelajaran semester atau RPS, silabus, bahan ajar, serta evaluasi pembelajaran untuk mahasiswa. Perkuliahan ini terdiri dari 11 materi yang menjadi pokok bahasan, di antaranya 1. Ruang lingkup sosiologi politik, 2. Pendekatan sosiologi tentang politik, 3. Peletak pondasi sosiologi politik, 4. Teori sosiologi sebagai pendekatan politik, 5. Pemikiran sosiologi tentang kekuasaan, 6. Reproduksi kekuasaan, 7. Distribusi kekuasaan, 8. Sosialisasi politik, 9. Komunikasi politik, 11. Partisipasi politik, dan terakhir khusus akan membahas tentang institusi politik yang penting dalam sebuah negara demokrasi, yakni partai politik. Berikut adalah proses pembelajaran yang kami lakukan dengan materi teori sosiologi dalam pendekatan politik, yakni ruang lingkup yang keempat dalam mata kuliah sosiologi politik ini, dan saya tampilkan dalam bentuk video. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, selamat pagi. Bertemu kembali dalam mata kuliah kita sosiologi politik, dan hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita sebelumnya. Tapi sebelum kita kuliah, kita lebih baik untuk berdoa dulu supaya pelajaran kita yang tidak terlalu lama, singkat di pertemuan ini mendapatkan hasil maksimal dan Allah ridhoi ilmu kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yang sebelumnya dari mata kuliah sosiologi politik, dan hari ini kita akan concern pada pembahasan mengenai teori sosiologi sebagai pendekatan politik. Nah, teman-teman, pada mata kuliah kali ini, teori sosiologi sebagai pendekatan politik, kira-kira kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan tema itu, khususnya untuk mencapai tujuan-tujuan perkuliahan. Nah, tujuan-tujuan perkuliahan pada tema ini, kira-kira kalau dirumuskan itu ada 3. Ya. Pertama, menjelaskan hubungan antara teori-teori sosiologi dan analisis politik. Kedua, mengidentifikasi berbagai teori sosiologi utama dan bagaimana masing-masing menjelaskan tentang kekuasaan, otoritas, dan struktur politik. Jadi, kita akan bicara 2 rumpun ilmu, tetapi 2 rumpun ilmu ini berkaitan. Ya kan? Perkaitannya di mana? Perkaitannya adalah kita ngomongin politik, tapi perspektifnya sosiologi. Karena ada yang bicara politik dengan pendekatan ekonomi, ya. Ada yang ngomong politik dari sejarah, ada juga. Ada yang ngomong politik dengan pendidikan dan sebagainya, atau ngomong politik dengan pendekatan politik itu sendiri. Jadi kita akan ngomongin politik, mendiskusikan politik dari perspektif sosiologi. Kenapa teori sosiologi itu penting untuk mempelajari ilmu politik? Nah, kalau kita lihat paparan yang saya buat, pertama, politik bukan hanya soal negara dan kekuasaan formal, tapi juga relasi, simbol,
relasi sosial, simbol, dan struktur yang membentuk perilaku politik. Jadi kalau kita sering bicara politik itu hanya soal kekuasaan, soal pemimpin, soal bagaimana orang itu ingin tetap berkuasa, gitu kan. Jadi orang kemudian, kok politik kok begitu? Padahal enggak. Politik itu juga bicara tentang hubungan sosial, bicara tentang simbol, bicara tentang struktur yang membentuk perilaku. Simbol misalnya, misalnya ada orang yang tiba-tiba pulang kampung dari Jakarta, pulang ke kampung. Di kampung saya misalnya di Brebes. Kok tumben-tumbennya dia itu bagi-bagi hadiah, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang lebaran, kalau lebaran. Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah dia lakukan. Semua yang dia katakan ketika ketemu orang yang mau dikasih sumbangan, itu bilang, ini sedekah saya, ini zakat saya, ini saya sedang ada rezeki, bagi-bagi rezeki. Nah, tanpa ngomong politik, tanpa bicara politik. Tapi bagi orang yang tahu kenapa dia melakukan itu semua, karena tahun depan akan ada pemilihan kepala desa, ya kan? Dan dia akan maju sebagai kepala desa. Jadi secara simbol, dia telah melakukan kebaikan, dan karena kebaikan itu dia berharap mendapatkan apa? Simpati, mendapatkan feedback, ya, mendapatkan pengakuan, mendapatkan judgement, mendapatkan pengakuan bahwa dia orang baik. Maka dia telah menunjukkan simbol-simbol yang secara politik bisa dibaca bahwa dia punya maksud tertentu. Nah, yang kedua, jadi nggak hanya bicara mengenai yang terlihat mengenai politik kekuasaan. Sosiologi memberikan cara pandang lebih dalam untuk melihat bagaimana kekuasaan dijalankan oleh siapa dan dalam konteks apa. 3. Pendekatan ini, mengapa teori sosiologi itu relevan dalam studi politik? Pendekatan ini berguna untuk memahami tidak hanya institusi, tapi juga norma, budaya, dan relasi mikro dalam politik. Nah, itu tadi sebenarnya saya sudah ngomong juga, bahwa ngomong politik itu bukan hanya negara, institusi, bukan hanya partai politik, institusi, bukan hanya DPR, bukan hanya presiden, bukan hanya TNI, bukan hanya macam-macam. Tapi kita juga lihat dari perspektif norma, budaya, kemudian interaksi mikro di dalamnya. Sebetulnya di dalam lembaga negara itu, di dalamnya itu ada apa sih? Hubungan-hubungan antar mereka yang mengelola negara itu kayak apa sih? Nah, itu juga dilihat. Saya dulu nulis tesis itu tentang negara dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi saya nggak hanya bicara pemilu, nggak hanya bicara negara, tapi saya nulis tentang yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi skup mikronya dilihat. Nah, relasi mikro itu juga bisa kita lihat untuk memahami institusi yang lebih besar. Supaya lebih terstruktur, kita sudah banyak teori sosiologi yang bicara tentang politik. Nanti kalian bisa baca buku-buku yang ditulis langsung oleh Emil Durkheim, ini sosiolog juga, ada Talcott Parsons, tapi juga banyak penulis Indonesia yang sudah nulis dengan referensi teori-teori yang ditulis oleh teori Barat. Misalnya ini saya baca beberapa contoh. Pertama adalah pendekatan fungsionalisme dalam politik. Fungsi, tahu nggak fungsi? Kalau kita bicara fungsi, ada
Ada yang tahu? Atau yang bisa berpendapat nggak? Fungsi itu apa? Sesuatu yang bisa berguna. Sesuatu yang bisa berguna. Terus ada yang lain? Bermanfaatan. Bermanfaat. Kebermanfaatan. Oke. Apa lagi? Peran. Fungsi itu bisa berdiri sendiri nggak? Saya mau contoh. Kerudung itu ada fungsinya nggak? Ada. Tapi kalau orang hanya memakai fungsi kerudung, tapi tidak memakai yang lain, lengkap nggak? Bermasalah nggak? Bermasalah. Maka fungsi itu selalu berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain dalam sebuah sistem. Jadi fungsi dalam sebuah sistem kehidupan itu pendekatan yang memahami fungsi itu begitu. Nah, makanya asumsi utamanya dari teori ini adalah masyarakat sebagai sistem yang stabil dan terintegrasi. Jadi kalau kita ngomongin masyarakat dari pendekatan fungsionalisme, dari pendekatan sistem, maka masyarakat itu sebagai sesuatu yang harmoni. Masyarakat itu sebagai sesuatu yang normal. Maka kalau ada fungsi-fungsi yang tidak berfungsi, tidak jalan sebagaimana mestinya, maka akan terganggu, tergoncang sistem itu. Oke ya, kita geser. Nah, itu satu sisi. Kalau dalam belajar agama itu satu madhab, satu pendekatan, fungsionalisme. Sisi yang lain yang berlawanan dari fungsi pendekatan dan madhab fungsionalisme politik adalah teori konflik. Konflik itu pertentangan, berlawanan. Jadi benar semua. Nah, ada orang yang kalau melihat sesuatu itu dari kacamata konflik terus. Masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik karena ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Jadi pendekatan ini mengatakan, atau madhab ini mengatakan bahwa masyarakat ini di dunia dimanapun itu ya isinya konflik. Atau sederhananya, masyarakat di mana saja itu nggak ada yang benar-benar rukun. Jadi sebetulnya disadari nggak disadari, masyarakat itu di mana saja menurut teori ini, teori konflik ini, ya isinya konflik. Isinya persaingan. Apa yang menjadi sebab terjadinya persaingan? Karena ada perebutan, karena ada ketimpangan distribusi kekuasaan. Ketimpangan itu karena ada gap. Dia lebih, saya kurang. Dia dapat A, saya nggak dapat A. Ya kan? Dia kaya, saya miskin. Dia punya sawah, saya nggak punya sawah. Jadi konflik itu menurut teori ini itu selalu ada dan melekat di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Kalau ada orang bilang nggak ada konflik tuh, benar menurut fungsionalisme. Terus ada mana adalah masalah di kita, selalu ada masalah. Nah, itu menurut pendapat teori konflik. Ada yang ketiga, nggak mau pakai ini sepenuhnya, nggak mau pakai ini sepenuhnya. Orang biasa mengenal macam-macam. Ada yang mengenal sebagai pendekatan interaktif, ada yang mengenal dengan pendekatan interaksionisme simbolik. Jadi menurut pandangan ini nggak bisa dong ngomong masyarakat itu dari pendekatan fungsi saja. Nggak bisa dong ngomong masyarakat hanya dengan pendekatan konflik saja. Masa orang kok melihat orang itu negatif saja. Ini mengatakan bahwa ya kita perlu melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang teratur,
tetapi kita menyadari bahwa di dalam masyarakat sendiri, karena ada interaksi, karena ada relasi, karena ada norma, karena ada kepentingan macam-macam, seringkali juga terjadi konflik. Jadi antara fungsi dan konflik sebagai sebuah kenyataan yang nggak bisa dipisah satu sama lain. Maka pendekatan yang lebih lengkap, lebih ke tengah, lebih aswaja, ahlus sunnah itu yang interaksionisme simbolik. Teori sosiologi bicara tentang fungsionalisme. Kalau di fokus politiknya bicara tentang keteraturan, tentang integrasi sosial. Tadi sudah ya saya jelasin ya. Jadi kelebihannya apa? Menjelaskan stabilitas sistem. Jadi sistem itu sesuatu yang stabil. Kalau ada gangguan terhadap salah satu fungsi, terjadi kegoncangan. Nah, kelemahannya tadi, kalau kita hanya ngomongin fungsi terus, dia nggak melihat bahwa dalam masyarakat juga terjadi konflik. Dia mengabaikan unsur, mengabaikan kenyataan bahwa kita juga ada konflik. Nggak mungkin di masyarakat itu lempeng-lempeng aja, kira-kira gitu. Kemudian di teori konflik, pertarungan kekuasaan dan dominasi. Jadi kalau teori konflik itu menganggap masyarakat itu ya bersaing terus. Menganggap masyarakat itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang dominan, ada yang didominasi. Ada yang, kalau kasarnya, ada yang menjajah, ada yang terjajah. Nah, kemudian apa kelebihannya dari pendekatan konflik? Kritis terhadap ketimpangan. Jadi kalau kalian itu nanti ada ketimpangan, ada ketidakadilan, pendekatan ini penting, sangat digandrungi oleh para aktivis. Melihat itu sesuatu ada ketimpangan, karena ketimpangan dia akan kritis, dia akan protes, dia akan melakukan demo, melakukan judicial review terhadap peraturan yang timpang. Dia akan menggugat ke pengadilan karena ada penguasaan hak orang oleh orang lain. Kemudian kurangnya ya kalau interaksi, kalau konflik ya kurang menjelaskan stabilitas. Senangnya gaduh, seneng kalau ada kegaduhan, seneng ada kalau ada bukan keributan tetapi ada dinamika. Karena saya itu banyak berkecimpung dalam dunia kepemiluan. Kalau kita menggunakan teori-teori itu untuk memahami studi kasus tentang pemilu, kira-kira begini. Fungsionalisme, kalau dari perspektif fungsionalisme, pemilu sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan dan legitimasi. Jadi kalau kita yang menang itu biasanya, kalau sudah pemilu, sudah selesai menang, maka legitimasi atau pengakuan yang diperoleh pemenang itu kuat. Udah, gue sudah ikut pemilu, sudah ditetapkan sebagai pemenang, ya kan? Dan karena itu, yang menang berhak untuk mengatur, berhak untuk menggunakan otoritas yang diraih melalui pemilu itu untuk mengatur negara. Tapi kalau pendekatannya konflik, pemilu sebagai alat kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau pandangan kita konflik menggunakan teori ini, maka omongannya begini, pemilu ya itu peristiwa 5 tahunan aja untuk memperkuat, melegitimasi, melanjutkan dinasti-dinasti, melanjutkan kekuasaan orang-orang punya uang, melanjutkan kekuasaan yang orang-orang yang menggunakan segala hal untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, kalau interaksionisme simbolik melihat pemilu apa? Ya pemilu itu ya panggung, peristiwa 5 tahunan yang siapa yang mampu mempengaruhi orang untuk memilih, siapa yang bisa membentuk narasi, persepsi, dan membuat citra dirinya baik, maka dia bisa menang pemilu. Nah, jadi tidak ada satu teori yang sepenuhnya benar, tadi saya bilang kan. Masing-masing membentuk sudut pandang berbeda. Orang kalau dari perspektif ini merasa ini yang paling benar. Orang kalau senang protes merasa ini paling benar.
Orang yang tengah-tengah ya pakai ini. Tapi sesungguhnya dalam memahami masyarakat, memahami dunia, orang boleh menggunakan pendekatan apa saja, selalu ada kelebihannya, selalu ada kekurangannya. Yang dibutuhkan kita adalah kita melihat masalah itu secara lebih bijak, secara lengkap, holistik, tidak hanya satu sudut pandang, tapi dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Sehingga keputusan yang diambil orang di dalam memahami sesuatu, dalam menyimpulkan sesuatu, itu dengan pertimbangan yang lengkap dan meminimalisir kesalahan di dalam mengambil tindakan tertentu. Nah, tugas kita sebagai masyarakat yang memahami sosiologi politik adalah menggunakan teori ini sesuai dengan konteksnya, situasinya, kapan melihat struktur, kapan memperhatikan orang, agen-agen, agensi, dan kapan membaca simbol. Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita selesaikan? Ada? Ayo. Tadi Bapak sampaikan bahwa pada saat Bapak di bangku kuliah gitu ya, memandang politik itu lebih condong ke pendekatan konflik. Ya. Nah, pertanyaannya, di posisi Bapak yang sekarang, baiknya itu mahasiswa tuh pandang politik itu dengan pendekatan yang seperti apa? Ya, ya, karena saya dulu nggak ada yang ngasih tahu bahwa dunia itu indah, tidak selalu ketimpangan yang dilihat. Makanya dulu senang sekali nih melihat pemerintah itu ya salah terus. Ya kan, melihat kebijakan itu selalu salah terus. Nah, karena memang ya pada saat itu mahasiswa diajari kan untuk kritis dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang salah, itu semua benar. Tetapi ketika perjalanan hidup, melihat situasi, realitas, apalagi saya masuk ke dalam institusi yang mengambil kebijakan gitu, sekian puluh tahun saya mengalami itu. Saya juga membaca buku-buku ini, baca buku ini, melihat realitas juga. Ya pada akhirnya saya harus mampu merumuskan tindakan apa yang paling benar dari berbagai pertimbangan yang ada. Tetapi tidak salah kalau mahasiswa melalui proses di sini, nggak apa-apa, nggak bagus. Rugi kalau mahasiswa nggak pernah kritis. Rugi. Karena nanti kalau sudah jadi seorang pejabat misalnya, kritisisme itu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kegoncangan sistem. Jadi perlu ghiroh perlawanan itu ya perlu juga. Cukup ya. Terima kasih semuanya. Anda sukses jadi mahasiswa dan mata kuliah ini lulus dengan baik. Ini adalah alat saja, alat perjuangan kalian untuk meraih cita-cita masa depan. Jadi kuliah dengan benar, lalu kehidupan juga dengan benar. Kita tutup dengan sama-sama membaca suratul Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.